Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi yan nur amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ustadz, aparat pemerintah, khususnya akhina fillah la Habib Idrus bin Ali Baharun, Kiai Huda dan kiai-kiai lain. Saya kamah kula tak bisa nyebutung setung keng tak ngurangin rasa hormat kula kesambian Sahibul Bait Bapak Jawasman sekeluarga dan termasuk keluarganya sebedening Malaysia. Moga-moga paringan kelancaran kelakona bedening Malaysia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin acara napa denger iki? Syukur nggih. Nah, ayo adik-adik sakniki ngaji nggih. Kemarin kan wis ketawa nggih. Mules sampean wingi. Nek syukur mules sampean nggih. Saiki ayo ngaji. Nggih. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah kula kali sampean saged kumpul wonten mriki insyaallah tempat sing penuh dengan barokah. Karena di malam ini diadakan pengajian umum dalam rangka peringatan haul Al-Arif Billah Kiai Haji Sahlan ya dari Krian, terus juga hitanan. Ini yang mana yang dibahas dulu? Habib bahas masalah haul aja ya, nanti Bibi terus hitanannya atau dua-duanya nanti Bibi terus. Dulur tiang Islam sing cerdas niku, lek tiang niku ingat akan mati tiap hari sampai ping kali to ping 20. Iku wong Islam paling cerdas. Dadi wong Islam sing paling cerdas duduk oleh hafal Quran, duduk oleh hafal hadis, duduk. Tapi wong iki eling nang mati dalam satu hari sampai 20 kali. Sebab mati niku mboten wonten mraine. Bendina dugi. Nggih. Dan mboten saged diajak kompromi. Dunyane sampean iki wis sak Indonesia tek sampean kabeh. Sampean ijolno, sampean purupno karo penyakit sing jenenge ajal. Boten saged. Nggih. Makanya acara-acara haul niki tujuannya nomor setunggal merupakan birrul walidain. Penghormatan anak kepada orang tua atau kepada guru, murid kepada guru. Ini nomor setunggal pengabdian nggih. Wonten anak ngabdi teng wong tuwa niku dulur, tepake wong tuwane si urip. Wong tuwane sedo mboten ngabdi wonten. Wonten anak ngabdi kali tiang sepa niku tepake tiang sepahe sampun sedo. Waktu uripe ndak ngabdi nang wong tuwane. Iki biasa ya anak iki isin kali tonggoe karena merasa oleh warisan. Waktu uripe wong tuwa ndak ngabdi. Begitu wong tuwane meninggal ngabdi dengan mengadakan acara-acara seperti ini. Nggih. Pengajian, haul 1000 hari.
Wonten anak sing ngabdi teng tiyang sepan niku mulai si uripe wong tuwane sampai wong tuwane sedo sing ngabdi niku sing paling bagus nggih. Sing nomor setunggal iku wau masalah pengabdian. Nomor kali napa? Ngeling-ngeling. Ngelingno kula kali sampean sing si urip iki. Lek bakal ketemu kali daya sing jenenge ajal al maut. Dahsyat dulur. Tiang niku waktu dicabut nyawa iku sakite dahsyat, jerit iku mayit. Cuma menungso kalau jin ndak dikei krungu kali Gusti Allah taala. Ya. Jadi waktu orang itu diambil nyawanya, dicabut nyawanya, terus tiang mriki waktu nazak nggih. Waktu sakratul maut iku dahsyat dulur. Dugi pundi nyabute nyawa niku? Senes dugi cangkeme senes. Dugi telapak sikil. Wonten papat kelompok malaikat sing nyabut nyawane menungso. Mancen sing duwe hak wajibane niki malaikat Israil. Israil niki makhluk malaikat sanes Gusti Allah. Berarti duwe anak buah. Wonten 4 kelompok malaikat. Bayangkan Rasulullah pernah ketemu Jibril niku dulur. Mulai udel sampai sikil tembus nang bumi, udel sampai ndasi ini sampai tembus ke langit. Iku gedene malaikat. Lho iki nyedot rohne menungso. Mulai teko telapak sikil mlebu nang urat-urat nadi, tulang-tulang sumsum disedot iku roh. Jarine tiyang Madura serguk. Bayangkan malaikat sawono gedene mlebu. Kira-kira jerit ndak jerit. Cuma menungso mbek jin ndak dikeki krungu. Lek dikeki krungu ndak ngarit sampean. Iya. Ndak kira rabi sampean. Ndak bingung ngatine rabi sujud tok yang Gusti Allah saking wedine sampean. Iya. Begitu totok dek dengkul niki kelompok malaikat pertama sing nyedot roh niku nggih. Totok di dengkul mriki medal. Melebet malih kelompok malaikat sing nomor kali disedot roh niku disedot sampai tutuk di puster di udel niki medal malih masuk kelompok malaikat yang ketiga. Dahsyat sakitnya non sakit betul disedot iki roh mulai teko udel sampai nang dodo metu maneh masuk kelompok malaikat yang keempat. Menurut para ulama yang diterangkan di dalam kitab, sewaktu orang ini mengalami sakratul maut, itu Allah perintahkan 2 malaikat untuk mendampinginya. Jadi tiang waktu ditarik nyawa iki didampingi kali malaikat. Tergantung ya nopo tiang niki. Lek tiang niki husnul khotimah matine, Allah perintahkan malaikat rahmat untuk mendampingi waktu dicabut nyawanya dan dibawakan kain kafan dari alam surga. Kalau ini husnul khotimah. Tapi kalau su'ul khotimah ini mayit, maka Allah perintahkan malaikat azab yang mendampingi dan dibawakan kain kafan dari alam neraka. Malaikat rahmat niku ganteng, lembut, sabar, kalem, harum, nggih. Sedangkan malaikat sing niki, malaikat azab niki bentuke bengis, bengis jahat, kejam. Nggih, kasar. Malaikat ndak duwe nafsu lho itu. Ndak ono nafsu nih malaikat. Dadi lek Allah perintahno pentung ya dipentung ya malaikat, nggih. Ndak duwe nafsu. Sing duwe nafsu menungso jin. Ambek hewan, tapi lek hewan ndak duwe akal. Lek menungso ambek jin duwe nafsu, duwe akal. Lek hewan cuma duwe nafsu. Akal ndak duwe hewan. Nggih. Kelompok malaikat terakhir masuk dari dalam dada. Disedot ke roh. Begitu sampai di tenggorokan itu roh, sampai neng gerungan jandeng Madura, diberhentikan dulu.
bakal kemana ini mayit ini? Sudah diambek malaikat Jibril, sudah ada di depannya malaikat Jibril. Dengan apa? Dengan sayapnya yang kanan ada 600 sayap, sayap yang kiri punya 600 lembeng, 600 sayap juga. Yang kanan satu sayap besarnya sama dengan 7 langit 7 bumi, yang kiri juga begitu, tiap-tiap sayap besarnya kayak 7 langit 7 bumi. Kalau mayit ini husnul khotimah, maka Jibril buka sayapnya yang sebelah kanan. Hei fulan bin fulan, lihat ini tempatmu ada di surganya Allah. Dari senengnya itu mayit lihat calon tempat surganya, sampai lupa sama anak istrinya, lupa sama orang tuanya, lupa sama kerabatnya, lupa sama tetangganya, lupa sama kawan-kawannya, lupa sama pemimpinnya. Dari senengnya lihat surganya dan menjerit, wahai malaikat, ayo cepet cabut nyawaku, cepet cabut nyawaku malaikat, aku merindukan tempatku ada di surganya Allah. Ini kalau mayit ini husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Dia selalu bertakwa kepada Allah. Apa takwa? Menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah. Ini itu takwa namanya ya. Ini husnul khotimah. Salat berjamaah lima waktu dilaksanakan di masjid atau di musola, bagus sama orang tuanya, hormat sama orang tuanya, ngabdi sama orang tuanya, hormat sama gurunya, ya, bagus sama saudara-saudaranya, bagus sama tetangganya, banyak mengeluar sedekah, selalu berzakat, mampu langsung pergi haji atau pergi umroh, selalu menolong tetangga atau orang lain ditolong. Ini husnul khotimah, perbuatan-perbuatan husnul khotimah. Selalu membaca Al-Quran, selalu melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, zikir malam, dia laksanakan. Ini namanya husnul khotimah. Maka begitu roh lepas dari badan, ditambah nih dulur kali malaikat rahmat dengan penuh kasih sayang, penuh kelembutan, pelan-pelan. Kenapa kok pelan-pelan, Beb? Sebab orang ngalami sakaratul maut ini dahsyat sakitnya, panasnya dahsyat betul, sakit betul. Nabi Allah Ibrahim pernah ditanya oleh Allah Ta'ala, ya Ibrahim, bagaimana kamu ngalami sakaratul maut wahai Ibrahim? Wahai Gusti Allah, seperti ribuan bahkan jutaan pancing ditancapkan di badan ini ya Allah. Ditancap no, jadi pancing ditancap no ini ribuan ya. Lantas ditarik kuat-kuat ya Allah. Seperti itu bayangkan. Apa dawuhnya Allah? Hei Ibrahim, napa kok niki ndak weruh? Lek malaikat waktu nyabut nyawamu tak kon non, tak kon pelan-pelan. Iku sing ngrasakno kaya iku Nabi Allah Ibrahim. Ya Musa, bagaimana kamu mengalami sakaratul maut wahai Musa? Ya Allah, seperti badan yang sehat ini lantas dikuliti pakai pedang yang tajam, selesai dikuliti dimasukkan ke dalam minyak yang panasnya jutaan derajat Celcius, nyas seperti itu. Ini waktu Nabi Musa ngalami. Apa kata Allah? Wahai Musa, apa kau tidak tahu kalau malaikat tadi waktu nyabut nyawamu tak suruh pelan-pelan? Ini non derma bi kula sampian tibi apa yang selalu maksiat. Apalagi sekarang katanya Pak Cari tadi modern ya, maksiat bukan di mana-mana, ada di saku sudah ya, bisa dibawa kemana-mana. Itu apa itu HP ya, mau lihat porno kari nyetet YouTube ya, mau lihat ini kari nyetet Google, mau sanrasan lihat ini kari nyetet kari WA kari ini, selingkuh kari WA ya, nih kan. Hati-hati jangan ngentengkan sekejap, sebentar di alam dunia ini mampir sampai nih kantor ini diuji oleh Allah. Sebab pertanggungjawaban kita di alam barzah sampai masuk ke alam akhirat nih sangat berat. Begitu dibungkus dengan kain kafan yang dibawa dari surga oleh malaikat rahmat kalau husnul khotimah, lantas dibawa menghadap Allah.
dibawa menghadap Allah. Tiap malaikat yang menjaga langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai berhadapan dengan Allah, semuanya memuji-muji malaikat itu. Wih, mayit yang beruntung, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Kenapa disebut fulan bin fulan? Sampean tabarukan, ya harus sampean ini. Jadi sampean umpama Hadi, umpama nama bapaknya Ma'ruf bin Ma'ruf. Nah, siapa namamu? Hadi bin Ma'ruf. Nah, gitu sebab tabarukan. Menghormat orang tua ini bagus, nggih. Ojo, sapa jenengmu? Hati. Nah, iya, ndak menghormat orang tua ini. Terus no bin Ma'ruf, bin Jumali, bin sapa terserah sampean wis pokok jeneng bapak itu sapa nggih. Bin bapak lah iso bin bapak Jumali. Ojo bin Ma'ruf. Hati bin bapak Jumali. Bin bapak Ma'ruf. Ngoten nggih. Begitu selesai menghadap Allah, sama Allah Ta'ala suruh kembalikan ke asalnya, bukan jasadnya. Kalau roh itu dikembalikan ke jasadnya, maka hidup lagi itu jasad, tak mati nyaman lagi. Dikembalikan ke jasadnya. Setelah dikuburkan oleh orang keluarganya, ditaruh di mana roh yang husnul khotimah ini? Allah perintahkan malaikat untuk menempatkan roh yang husnul khotimah ada di Iliyin. Di mana Iliyin? Di langit paling tinggi. Ini kalau husnul khotimah. Tapi kalau mayit nika suul khotimah, begitu depak gerungan, depak di tenggorokan, Jibril menghadang, sudah ditengokkan sayapnya Jibril yang sebelah kiri untuk menunjukkan tempatnya si fulan bin fulan ini di dalam neraka. Fulan bin fulan, ya jongok kena nabaan bedening neraka kena Allah nih kah? Acereng mayit nih kan? Malaikat, cak debu gelu tanya beli lagi malaikat, engkau atau betah? Jeleng ada pak deng kerungan, wis tutuk ning tenggorokan kira-kira ya apa nih? Iso balik, susah nggih, susah. Sebab niki sampun suul khotimah. Napa suul khotimah niki? Uripe ndak tahu kena, ndak tahu berbuat baik, ndak tahu salat, durhaka na wong tuane, ndak ngreken nang anak bojone, nggih. Elek ati dengki iri kalau tanggane, nggih, ndak hormat nang gurune, nggih. Judi, sabung, nggih, metu betik, main cap jeki, ngecok sembarang nggih. Nyenok, aduh sebarang. Nika suul khotimah. Yang siapa yang disuruh mendampingi kalau suul khotimah? Yang disuruh mendampingi adalah malaikat azab. Malaikat azab ini biru teleng, bengis, kejam, kasar. Tampanin begitu roh keluar dari jasadnya ditampani dengan kasar. Pas yang temaki kenapa? Kain kafan seebekta dari dalam neraka yang sangat panas, bayangkan. Begitu mau dibawa ke hadapannya Allah, sudah tidak dibukakan pintu langit pertama tidak dibuka. Sebab kenapa? Tidak kuat dari roh, baunya roh, becengnya rohnya orang-orang yang mati dalam keadaan suul khotimah. Lastare dikuburkan sama keluarganya, ini jasadnya ditaruh di mana nih roh orang-orang suul khotimah? Maka sama malaikat dihantamkan ke dalam sijin alias bumi paling bebeh. Sebagian ulama mengatakan bumi saya semak bi neraka. Nauzubillah. Tak gantung mayit ceringnya yang mayit penyesalan nih kan. Begitu dimandikan, cering boleh mayit nih kan. Tretan, cek mandi aging kau biaing celep, cek pemandi kau biaing panas sakit tak kuat. Tretan, cek aja teman ngosok sabun gula nikah. Acereng non. Makanya ulama nyoro sampean mandiin mayit launa penuh dengan kelembutan. Sebab acereng. Kenapa? Karena kok giurung ngalamin sakaratul maut sangat dahsyat tretan. Sakit ongku tretan. Nek non. Bingung. Yang ya siram air jelek nangis, jerit, disiram air panas, tambah nangis lagi.
Semua seberapa penyesalan. Begitu selesai dikafani, disolatkan, pas begitu dikeluarkan dari dalam rumahnya, menjerit lagi nih mayit. Ya Allah, saya bangun rumah ini ya Allah habis 2M, habis 3M, bahkan di TV diterangkan ada yang habis 100M, ya 100 miliar. Tapi kenapa ya Allah, 1 jam saya terbongkor, 1 jam yang lalu saya masih hidup, kenapa rumah saya tidak saya tempati untuk beribadah kepadamu ya Allah? Nyesal apa tidak nyesal? Nyesal. Jangan gampangkan ini sampean, ya penyesalan semua. Nangis sampean, nyesal. Begitu dikeluarkan, ada anaknya yang jerobos, ya apa, terobosan dibawa keranda. Ini jerat lagi saudara. Ya Allah, itu anak saya ya Allah, saya sekolahkan, saya kuliahkan sampai ke Harvard University, sampai Boston University, London University, Singapore University, Malaysia University, Al-Azhar, sampai mana-mana pokoknya. Tapi kenapa ya Allah, anak saya tidak tahu dengan artinya Fatihah, tidak ngerti dengan artinya Qul huwallahu ahad. Rogi apa tak rogi? Rogi sampean. Makanya dia anak ki sekolah, tapi jangan lupa sabet ning pondok mensampean tak bisa mendidik tentang dinia. Sebab kalau di pondok pasti diajarin nahwu, syaraf, hadis, fikih, tarikh, kan tentu gitu. Neka nih saya penting ilmu. Sebab kenapa? Faraidul ilmu si wajib nih kan nomor 1 ayatun muhkamah. Talabul ilmi ala faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi lal lahdi. Nyari ilmu nih wajib kang goreng Islam laki ben bini mulai lahir sampai mati. Man ilmu apa? Salah satunya adalah ayatul muhkamah, ayat yang betul, Al-Quran, termasuk ada hadis-hadis Rasulullah, termasuk sunnah-sunnahnya Rasulullah ini. Terus ada lagi apa lagi satunya? Faraidun adil, ilmu warisan yang adil ini non. Makanya menjerit waktu diterobos sama anaknya. Ya Allah, anak saya ya Allah tidak ngerti dengan artinya Fatihah. Jerit apa tidak jerit? Jerit. Nyesal apa tidak nyesal? Nyesal dulur. Ayo sing sadar wong tuwa iki, didik anak sampean terutama tentang dinia, tentang agama. Nggih. Ojo diajari di HP mulai bayi. Goblok anak sampean dadi ning ngelawan mbek sampean. Sampean ndak wis sing penting meneng cak wis tukokno ae cak. Lah iki wong tuwa apa iki? Wong tuwa goblok iki jenenge. Nggih. Ojo sing tegas tapi lembut mbek anak ngono lho. Ojo karepe dhewe, sampean karepe dhewe padha ndak sayang sampean niku mbek anak. Oh sayang saken aku mbek anak, Beb tak tukono HP Samsung sing rega 20 juta. Senang sayang teman cok udah ono ya. Ojo yuk ojo. Eman anak iki. Sebab apa anak ono loro. Situ anak iki bakal nulung sampean besok mlebu nyang swarga nomor 2, bakal jumrakno sampean mlebu neraka. Masa sampean ono dik swarga. Tapi lek sampean ndak iso ndidik anak ndak sukses, dijebek malaikat sampean diantemno nyang neraka karena anake sampean nuntut. Tapi sampean lek ndidik anak sukses, apa maneh sampai hafal Quran nggih, sampai nguasai hadis nggih, iki bakal apa? Nuntutnya Gusti Allah. Ya Allah, mana ibuku, mana bapakku ya Allah, ayo kumpulno karo aku ndek jero swarga kene ya Allah. Sebab jalukane ahli swarga niki ditur Jibril, golek ana wong tuane arek iki ndek neraka ya, golek ana, balekno ya, kumpulno mbek anake ana ndek jero swarga. Bayangno sampean. Begitu dikubur nggih, begitu dikubur nggih mayit iki jerit maneh. Ya Allah, gan sakmene dulurku nang aku, anakku nang aku gan sakmene, bojoku nang aku cuma sakmene ya Allah. Ditinggal aku, malah aku tidak ya Allah. Tidak ndak ayo. Tepak numpuk tanahe ku ya tidak di anake ini. Apa pamit tanahe Pak? Sampeyan tak tidak? Ndak ono. Permisi ya Pak, ndak ono ya tidak ya Bapak yang duwe anake ya. Sebarang sing dilebokno dikek resek, dikek iki, dikek iku. Ndak ono. Iya. Ya Allah, wis dikoyokno ngene ambek. Setelah iku non
Wis mari wis cerita iki barzah iki ya. Mari ngono. Ana sing jenenge Allah iki sebelumnya nyiptakno pitung langit pitung bumi. Apa sing diciptakno dhisik Allah? Sangkakala. Apa sangkakala nih? Trompet. Trompet kiamat nih, nggih. Trompet kiamat. Dan malaikatnya sekali sudah siap ada di mulutnya nih trompet. Bentuknya contong gini. Jadi bumi langit sih ada di dalamnya salah satu ini. Ada berapa? Sebagian ulama mengatakan ada 3 lubang trompet ini. Situ tiupan kejutan. Dikagetno menungso. Nomor kali tiupan penghancuran. Nomor 3 trompet sangkakala ini tiupan kebangkitan. Nah, begitu sampai janjinya Allah kiamat diperintahno, "Hei Israfil, ayo tiupan trompet yang pertama." Kagetno penduduk langit bumi ambek isine disebul pra, kaget kabeh, peteng dedet sampai matahari teko kono. Bingung iki. Wong sing duwe iman sembayang subuh iki ndak awan-awan. Sembayang subuh maneh sing duwe iman tapi susah yuk. Bingung selama berapa hari? Selama 40 hari. Dari bingungnya sembarang ibu waktu nyusoni anake tadi kaget diuntulno. Iku calo. Tangisan wong entek iki banyu mata sampai metu napa? Metu gede teko motone non. Teko irunge teko cangkeme. Ih, bayangno kekagetan sampai 40 hari. Dibingungno menungso iki kabeh jin menung dibingungno 40 hari. Setelah itu baru Allah Ta'ala perintahkan untuk tiupan trompet penghancuran. Hancurno isi langit. Diterangno di surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi ini diumbul-umbulno nggih, digulung-gulung. Antara gunung itu dan gunung itu, antara planet itu dan planet itu, antara bintang itu saling berbenturan sampai hancur. Dan manusia diumbulno koyo aneh-aneh, umbul kabeh kok ulu-ulu itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isi perutnya. Apa isi perutnya bumi? Apa yang ada di dalam termasuk kula sampeyan iki diantemno kabeh. Ajur lembut sampai lembute kula sampeyan kabeh iki menungso jin kabeh alam iki kayawan hayawan bebatuan gunung-gunung lembut koyo bedak. Habis wis. Nggih. Yang tidak hancur kecuali ada yang tidak hancur. Apa yang tidak hancur? Yang dikehendaki oleh Allah. 1 sangkakala tiupan kebangkitan. Nomor 2 apa lagi? Tulang ekor iki ndak hancur dulur. Sebab sampean dibangkitno teko iki maneh kok. Nggih. Dan ada 1 tulang hitam yang ada di sini. Wallahu alam, ini Allah yang tahu rahasianya Allah. Untuk apa ini tulang hitam? Untuk merekam sampean mulai dilahirkan sampai sampean meninggal. Di pesawat ada yang terkenal namanya apa? Black box. Kotak hitam yang bisa merekam kejadian di dalam pesawat apabila pesawat ini kecelakaan. Tapi Allah lebih canggih, cuma segini bisa ngerekam sampean mulai dilahirkan sampai meninggal. Tapi apa yang dikelakuin sampean, saya kelakoi sampean selama odik bedeleng dalam dunia ini kita elak kabeh kantor itu nanti diterangkan sedikit lagi ya. Begitu hancur lembut semua isi alam, maka Allah kirimkan angin fakim. Dari sebesar lubang seperti apa ya Habib? Angin fakim Allah keluarkan dari lubang sebesar lubang jarum. Enggak apa lubangnya jarum? Kecil ya? Kan kecil betul ya? Angin fakim iki yuk. Tahu Allah turunkan selama 2 detik. Kapan Beb? Waktu zamannya Nabi Lut alaihi salam. Waktu Allah ngadab umatnya Lut yang tidak mau beriman kepada Allah. Tidak mau ikut kepada Lut, tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Lut. Sedangkan penduduk situ apa? Perbuatannya sangat menjijikkan. Laki sama laki, perempuan sama perempuan.
lesbian, gay. Jadi laki berzina sama laki, perempuan sama perempuan. Kanal seks yang diperbuat apa? Buriknya itu saya kelaku. Astagfirullahaladzim, haram. Jangankan itu, sampean yuk, sampean punya suami kan bebas mau apa aja, kecuali itu tidak boleh. Umpama sampean haid, tidak boleh suaminya ngomelin, haram. Ya, kan ada buriknya ya no. Aduh, tambah dosa, haram tak boleh. Makan ke bini nanti bi. Mas tete cek ngendeng lagi perkara-perkara yang aneh lagi. Jangan diendengkan. Jadi malu kumpul sama suami harus betul-betul bersih itu haid, betul-betul tuntas selesai baru. Kalau tidak kuat, ambil Quran, ambil air wudhu, baca Quran, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah rawatib, sholat yang lain. Biar tidak mengingat nafsu terus. Ya, itu untuk menyelamatkan kita. Begitu Allah kirimkan angin vakum selama 2 detik, yang sangat dahsyat angin vakum itu yang seperti bedak itu tambah lembut lagi, lebih lembut daripada bedak. Dan umpama ada bakteri-bakteri yang masih hidup kecil pun semuanya hancur, total tidak ada lagi yang hidup. Begitu habis total tidak ada yang hidup, maka Allah tunjukkan kebesarannya. Hei raja, wahai presiden, semua disebut oleh Allah. Wahai gubernur, bupati, camat, kepala desa, semua sampai RT sampai kampung disebut kabeh. Wahai manusia, wahai jin, siapa yang maha gagah, siapa yang maha kuasa, siapa yang maha hidup? Allah tunjukkan kebesarannya, kesombongannya Allah tunjukkan. Pantas kalau Allah sombong. Sebab apa? Hak Allah, miliknya Allah, semua dari Allah. Jadi Allah pantas, cuma Allah yang pantas untuk sombong. Ada dulu sombong, siapa? Sampai dilaknat sama Allah Ta'ala, siapa? Iblis, Azazil ya. Azazil ini, iblis ini namanya Azazil dulu, dari bangsa Jan. Bahkan malaikat banyak yang berguru sama iblis ini, dari alimnya. Bukan iblis tidak ngerti sama Al-Quran, ngerti semua. Ngerti siapa ini, ngerti Allah Ta'ala itu ada, ngerti kalau kita suruh beriman. Tapi dia sombong betul. Di mana sombongnya? Iblis disuruh sujud hormat, bukan sujud sesembahan. Bener sujud soro nyembah ke Adam, soro hormat, soro sujud nih kata purun. Karena sombong, karena merasa diciptakan dari intinya api, dari apoy semardem-mardena apoy. Jadi tak gelem. Apa aja Adam diciptakan dari tanah saya bucok. Mengkok soro sujud ke Adam tak bisa. Tina pakai laknat bi Allah Ta'ala nih kesombong. Makanya hindari sombong nih ya. Banyak kan orang sombong nempuk wow mentak bawa orang tak mundur kok bib. Kan beda bajingan karo ki men kita bawa orang acarok kabib torkopan tak mundur deh. Banyak orang bini identong apa kiri kok retina orang karena sombong niku namine dilanat bi Allah Ta'ala, dipadakno bi iblis. Nauzubillah. Begitu ini angin vakum dihancur, selesai cuma 2 detik, seluruh jagat raya lembut, lebih lembut daripada bedak. Setelah itu baru Allah turunkan hujan yang sangat kental seperti mani manusia laki-laki. Jadi aing ojen nih kan nekah kentala engak pejuna ring laki. Nekah turun lagi ini hujan mengalir ke kubur masing-masing di barzanya orang-orang nekah. Masuk ke kenapa? Ke tulang ekor nekah. Dari turunnya air hujan ini dibentuk kembali kita ini. Siapa yang pertama Allah bentuk? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam berserta keluarganya. Setelah itu para sahabatnya, para tabi'in, terus yang sesuai dengan dikehendaki oleh Allah. Di antara para nabi siapa yang pertama kali? Nabi Allah Adam alaihi salam. Di antara malaikat siapa yang dibangkitkan dulu? Malaikat Israfil. Sebab beliau punya tugas apa? Untuk mentiup sangkakala, untuk menunjukkan hari
kebangkitan, dibangkitkan kembali. Jadi kula sampian jok lepah tegina posisi kula mbek sampean padana ingat Nabi Allah Ibrahim berapa meter? Kurang lebih petong meter. Sampean oneng ucok baba. Sing nek ucok baba karo iki. Aru 7 meter gua aku. tak pandek ngak neka. Men pandek nyaman, malaikat to juru aja. Mamae pentong alis tak tepak kon iki. Sering ini malaikat to tegi. Ini ngak bilis petong tak tepak iki. Men 7 meter bisa alis. Ayo 7 meter. Terus 7 meter yang tem yo jederan, ancor to lenga daging masak, bungkol pole, pentong pole, bungkol pole terus sesuai dengan vonisnya. Setelah itu ditiup itu sangkakala untuk hari kebangkitan, maka manusia dibangkitkan dari kubur dan diberdirikan di atas kubur masing-masing. Ini sudah masuk ke dalam apa? Di atas apa? Tanah arsy. Masuk tanah arsy sudah. Ini sudah masuk fase alam akhirat. Dibangkitkan dari kubur, badannya 7 meter, umurnya rata seperti pemuda umur 30 tahun. Diberdirikan membisu tanpa bicara, duduk tidak bisa sebab kakinya seperti diteguk, seperti diket-ket nih oleh bumi ars. Berdiri dan tok kuli tak bisa, tojuk apa boleh tedung tak bisa, berdiri tok selama 40 hari waktu akhirat. Jangan lupa seharinya di akhirat lamanya sama dengan 50.000 tahun ada di jeruk kantong. Satu harinya di akhirat sama dengan 50.000 tahun ada di alam pendem kantone. Ini 40 hari manceng membisu berarti senapa tahun? 40 hari waktu akhirat. Padahal 2 juta tahun waktu dunia sini. Ayo, dahsyat apa tak dahsyat? Dahsyat non, jangan ngendengkan. Seperti itu kejadiannya nanti. Pasti kita alami. Ya. Jangan ngendengkan ya Allah, jangan ngendeng. Bayangkan 2 juta tahun berdiri membisu. Ya apa kira-kira? Ini belum ke mahsyar, belum ke neraka, belum masih diberikan ini di atas kubur masing-masing. Tapi ini sudah tanah arsy, tanah akhirat. Setelah 2 juta tahun waktu dunia atau 40 hari waktu akhirat, baru ini digiring ke mahsyar yang tidak bertepi. Mahsyar teh ada pengkira. Bayangkan, napa 100 kilo wallahu alam bisa apa 1 juta kilo, apa 1 miliar kilo antara kubur sampai ke mahsyar ini kejauhan. Cuma Allah yang tahu. Itu pun dibagi 12 kelompok. Salah satunya yang Habib terangkan ya, 2 aja. Ada manusia yang dijalankan dari kubur ke mahsyar pakai wajahnya, daremah berjalan melaku ngangge raine apa sih tidak mungkin kangge Allah. Allah bilang kun jadi melaku ngangge raine yuk ya apa aduh yang mahsyar sing tidak bertepi sing tidak ro pinggire kaya apa iki beb wong iki kok iso ngene mlakune. Lah iki menungso sing mati dalam keadaan durhaka nang wong tuane, durhaka nang ibu bapake, ndak disepuro bi ibu bapake kaya ngono iku dadine. Nauzubillah. Nggih. Ana maneh menungso sing gedene lebih gede teko masjid iki nggih, melembung kabeh awake yuk. Di jalan kaya mahsyar kaya wong kesetanan ndak karuan glondong rono glondong rene. Iki wong apa? Iki uwong-uwong sing biyen matine ndak tobat teko mangan riba, ndak tobat teko nganakno dhuwit. Kan aja enteng-enteng ayo sing tukang nganakno dhuwit tobat to sampean. Tobat to aja entengno. Ndak iso mlebu swarga sampean haram. Nggih. Haram ndak iso. Iki salah sijine. Setelah itu dulur dikumpulkan ono di mahsyar. Begitu dikumpulkan di padang mahsyar tingginya 7 meter dan Allah dekatkan itu matahari ke mahsyar sekitar 300 hasta. Saya ini 300 hasta ini dikalikan 300 paling gini no makono paling nggih sampai pondok ngono paling.
Bukan depa, kalau depa gini, kalau hasta gini, ini. Makanya diterangkan di dalam kitab ada ahli masyar yang tenggelam itu ada sampai ngriki. Apa iki? Tungkak nggih. Ana tungkake, ana sing kesilem sampai lutute, ana sing kesilem sampai udele, ana sampai gulune, ana kesilem sawake kabeh. Berapa hari Beb dikumpulkan di masyar nanti? Belum di mizan, belum di timbangan, belum dihisap. Berapa hari? Selama 40 hari lagi waktu akhirat, berarti 2 juta tahun dikumpulkan di masyar. Ya apa lek kesilep rong juta tahun iki yuk. Coba sampean yang balik kambang ngono. Lek ndak iso ngelangi lagi nyilep lagi. Aku blek. Ya apa rasane? Lek iso ngelangi sih enak, lek ndak iso ngelangi mati ya. Tapi mati di donya, lek di donya enak sampean. Kesilem ndak iso ngelangi ngak mati nggih. Lho iki ndak ono mati mana di akhirat. Ono mati di alam donya yuk. Nggih. Di alam donya cak iki ono mati. Akhirat ndak ono mana wis. Ya apa kira-kira? Ndak mati-mati kesilem selama 2 juta tahun. Aduh, nauzubillah. Durung ditimbang katanya merokok apa katanya swarga. Apa jari penduduk mahsyar. Ya Allah ya. Aku sudah tidak kuat ya Allah. Lek mancen aku iki ndak kena wis, ndak kena uripku wis. Aku ndak tahu ibadah nang sampean lek mancen katanya sampean katanya jeblungno nyang neraka. Ayo ndang jeblungno wis ya Allah. Aku ndak kuat ngenteni mahsyar iki. Bayangno ndak ero iki. Lek neraka tambah dahsyatan maneh. Saking ndak kuwate. Nggih. Beb, sapa sing iso nyelametno kula kali sampean teko iki kabeh iki, Beb? Iki kula ambek sampean ki ambek. Dewe-dewe nafsi-nafsi. Dengan apa? Atiullaha wa atiur Rasul, dengan takwa dan taatnya kita kepada Allah dan Rasul, dan kepada Allah dan taatnya kita kepada Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah laksanakan semuanya tanpa terkecuali. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah tinggalkan semuanya tanpa terkecuali. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ngaji Quran, hormat na wong tuane, ngelayani wong tuane, sing apik nang sing wedok, ndidik sing wedok, ndidik anak-anake, apik nang dulur-dulure, bantu yang dulure, bantu yang tonggoe, bantu yang masih wong ndak kenal iki sing apik. Sedekah terus. Lek hasil zakat terus. Lek mampu berangkat haji, kan ngoten. Iki sing bakal nyelametno. Nggih. Nggih pun. Mugi-mugi sedidik niki dados ilmune kula sing manfaat kali sampean. Mugi-mugi sing hadir wonten ngriki dawa umur kabeh. Jauh teko balak musibah, diluasno rezekine kali Allah Ta'ala, dan muga-muga umpama di antara keluarga sampean ono sing penyakit, moga-moga ibu berasaki dari penyakit, diangkat semua penyakitnya. Cukup sekian dulu. Anak yang di hitan ini siapa namanya? Al-Zaidan, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh, berbakti kepada agama, bangsa dan negara serta orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.